Halo semua, pada video kali ini izinkan saya, Dava Pramudiananta, selaku mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2020 PJ, mempresentasikan resume perkuliahan pertemuan 1 dan pertemuan 2 mata kuliah Mekanika Bahan. Oke, di pertemuan 1 kita akan langsung dihadapkan oleh subbab pengantar Mekanika Bahan. Di sini mekanika bahan adalah cabang dari mekanika terapan yang di dalamnya membahas perilaku benda padat yang mengalami berbagai pembebanan. Jadi tujuan utama dari mekanika bahan ini adalah untuk menentukan tegangan yang berupa stres, terus tegangan yang berupa strain, dan peralihan atau displacement pada struktur dan komponen-komponen akibat beban-beban yang bekerja padanya. Lalu dalam mekanika bahan pada kali semester ini juga diperlukan review statika yang sudah dipelajari semester lalu. Contohnya seperti rumus yang ada di sini, lalu yang bisa dilihat juga di bawah sini. Berikutnya, dalam pengaplikasian itu akan ada yang namanya rencana konstruksi. Nah, dari rencana konstruksi itu akan dibutuhkan namanya analisis struktur, yang dimana analisis struktur ini sangat membutuhkan komponen seperti penentuan dimensi, lalu yang akan berpengaruh pada pemilihan bahan nantinya, dan nanti akan juga berpengaruh pada kontrol kekuatan atau tegangan yang akan menghasilkan konstruksi kuat atau stabil. Nah, di sini pemilihan bahan dan dimensi ini terbagi nih jadi gimana sih cat profil, dimensi, modulus elastisitas, position ratio, dan sebagainya sampai kuat tarik yang akan nantinya menghasilkan karakteristik dari penampang itu sendiri. Lalu ini yang akan dipelajari. Berikut ada garis besar materi. Garis besar materi itu bisa kita tentukan dari langkah-langkah yang ada di sini, seperti struktur yang mendukung beban, hitung reaksi tumpuannya, hitung reaksi internal titik M sampai D, 4 tipe gaya dalam menjauhkan distribusi tegangan yang berbeda, sampai merencanakan elemen suatu struktur sederhana. Lalu berikutnya kita masuk ke subbab tegangan dan regangan normal. Nah, ini merupakan konsep paling dasar dari mekanika bahan adalah tegangan dan regangan. Konsep ini tuh dapat diilustrasikan dalam bentuk yang paling mendasar dengan meninjau sebuah batang prismatis yang mengalami gaya aksial. Jadi gaya aksial itu adalah beban yang mempunyai arah sama dengan sumbu elemen sehingga mengakibatkan terjadinya tarik atau tekan pada beban pada batang. Nah, kita masuk ke regangan normal. Di regangan normal ini sebagai contoh ditinjau kembali pada prismatis dalam gambar di samping ini adalah hasil kumulatif dari perpanjangan sebuah elemen bahan di seluruh volume batang. Asumsikan bahwa bahan tersebut sama di manapun dalam batang. Jadi dalam proses tersebut kita akan sampai konsep perpanjangan yang persatuan panjang atau regangan yang diberi notasi huruf Yunani dengan persamaan yang ada di sini. Berikutnya, ini ada pengertiannya. Kesimpulannya, jika batang tersebut mengalami tarik, maka regangan disebut gerangan tarik. Sebaliknya, regangan tekan itu adalah jika batang tersebut mengalami tekan. Nah, regangan disebut regangan normal karena regangan ini berkaitan dengan tegangan normal. Lalu kita juga belajar dengan tegangan dan regangan uniaksial. Juga dengan garis kerja aksial untuk distribusi tegangan dan terbagi rata. Kita juga belajar dengan elastisitas linear, hukum Hooke, dan rasio Poisson yang menimbulkan persamaan di akhir ini. Seperti ini persamaan. Dan rasio Poisson sendiri juga mempunyai notasi huruf Yunani seperti ini. Lalu kita masuk ke pertemuan 2, yaitu tentang besaran mekanis bahan, yaitu untuk mendesain mesin dan struktur agar keduanya berfungsi secara memadai, kita harus memahami perilaku mekanis dari bahan yang digunakan tersebut. Yang dimana ini akan berkaitan erat dengan besaran mekanis bahan tersebut. Lalu kita belajar diagram tegangan regangan. Ini pengertiannya. Lalu kita juga belajar tentang elastisitas, plastisitas, dan rangkak. Rangkak itu sendiri adalah apanya yang akhirnya menimbulkan perpanjangan sebesar dari gambar ini seperti itu. Mungkin cukup sekian review materi singkat mata kuliah mekanika pembangunan mekanika bahan pertemuan 1 dan pertemuan 2. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang dan lebih kata dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.